Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Maharani, mahasiswi jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang ditulis oleh Erik Febrianta dan Setiawan Purnama dengan volume 3 dan halaman 52-62 yang berjudul Identifikasi Keterdapatan Air Tanah dengan Electromagnetic Very Low Frequency atau EMVLF di Non-Cekungan Air Tanah, Kecamatan Ungaran Timur. Adapun pada jurnal ini terdiri dari 6 bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Langsung saja yang pertama pada bagian abstrak. Abstrak pada artikel jurnal ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, dan simpulan hasil penelitian. Adapun critical review dari jurnal ini yaitu sebagai laporan penelitian, abstrak seharusnya terdiri dari tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Namun, pada artikel jurnal ini tidak dipaparkan dengan jelas mengenai metode yang digunakan. Menurut saya sebagai seorang reviewer, sebaiknya bisa ditambahkan pemaparan metodenya dengan singkat namun jelas. Yang kedua, pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan artikel jurnal ini terdapat permasalahan, yaitu bagaimana mengetahui keterdapatan air tanah di daerah non-cekungan air tanah atau CAT dengan keberadaan air tanah yang relatif dalam dengan metode electromagnetic very low frequency dan pada jurnal ini juga terdapat tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui keterdapatan air tanah di daerah non-cekungan air tanah atau CAT dengan keberadaan air tanah yang relatif dalam dengan metode electromagnetic very low frequency. Adapun critical review pada pendahuluan jurnal ini yaitu pendahuluan sudah pas karena ideal, yaitu berkisar 10-20% dari total jurnal, dari total tulisan maksud saya. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada artikel jurnal ini yang pertama, peneliti melakukan penentuan titik pengukuran. Selanjutnya melakukan interpretasi air tanah dengan electromagnetic very low frequency, dan terakhir dilakukan perhitungan potensi air tanah dengan pendekatan Darcy. Adapun critical review pada bagian metodologi penelitian ini adalah rancangan penelitian sudah sesuai dengan tujuan, yaitu untuk mengetahui keterdapatan air tanah di daerah non-cekungan air tanah atau non-CAT dengan keberadaan air tanah yang relatif dalam dengan metode electromagnetic very low frequency atau EMVLF, serta di sini peneliti menampilkan informasi tabel mengenai korelasi nilai konduktivitas dan daya hantar listrik pada setiap batuan. Yang keempat, bagian hasil penelitian. Pada hasil penelitian pada jurnal ini didapatkan hasil bahwa pada air tanah di non-cekungan air tanah di Ungaran Timur diketahui bahwa nilai terendah 1 ms/s berkorelasi dengan nilai tertinggi sebesar 140 ms/s. Berkorelasi dengan lempung hingga batu lempung. Pada bagian utara didominasi oleh nilai konduktivitas 100-120 ms/s
Nilai tersebut berkorelasi dengan material batuan berupa batu pasir dan lempung. Sedangkan di bagian selatan, nilai konduktivitasnya didominasi dengan nilai 10-43 ms/s. Nilai tersebut berkorelasi dengan batuan beku dan batu pasir. Hasil pengukuran litologi akifer keterdapatan air tanah menunjukkan hasil yang sesuai dengan formasi penyusun litologi dengan ciri banyak, yaitu perselingan batu pasir dan batu lempung. Selanjutnya pada potensi debit air tanah, keterdapatan air tanah di daerah non-cekungan air tanah bagian utara didominasi oleh litologi akuifer batu pasir dengan kedalaman rata-rata 10 meter di bawah permukaan tanah. Sedangkan pada bagian selatan didominasi oleh batu pasir tufan dengan kedalaman rata-rata 25 meter di bawah permukaan tanah. Adapun critical review pada bagian ini adalah apakah angka perhitungan akurat dan jelas. Menurut saya sebagai reviewer tidak bisa dikatakan jelas karena tidak dituliskan dan dijelaskan bagaimana analisis atau pengolahan datanya sehingga dapat diketahui dan dipahami. Di sini penulis cuma menampilkan gambar dari distribusi nilai konduktivitas dan tabel mengenai potensi keterdapatan air tanah. Pada bagian selanjutnya adalah pembahasan. Apakah penulis membahas mengenai tujuan dari penelitian? Di sini penulis sudah membahas mengenai hasil dari pengukuran air tanah di non-cekungan air tanah serta potensi air tanah yang disajikan dalam nilai debit air tanah. Penulis juga menampilkan beberapa gambar mengenai keterdapatan air tanah pada beberapa profil serta gambar sebaran dari potensi air tanah. Yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, penulis sudah melaporkan sesuai dengan hasil penelitiannya. Permasalahan pada pendahuluan pun dapat terjawab dari kesimpulan ini, yaitu bagaimana mengetahui keterdapatan air tanah di daerah non-cekungan air tanah atau CAT dengan keberadaan air tanah yang relatif dalam dengan metode electromagnetic very low frequency. Cukup sekian presentasi dari review jurnal yang ditulis oleh Erik Febrianta dan Setiawan Purnama dengan judul Identifikasi Keterdapatan Air Tanah dengan Electromagnetic Very Low Frequency atau EMVLF di non-cekungan air tanah Kecamatan Ungaran Timur. Besar harapan saya sebagai reviewer untuk diberikan kritik dan saran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.